program makan siang gratis itu kok disasarnya di anak sekolah, muda. di sekolah, Karena kan? orang-orang tua ini kan bentar lagi nggak ada, jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya kita invest di mereka gitu kan. Bisa. Oh. Fun fact, gue punya sepupu yang ke Kamboja yang kerja jadi admin judol. Lucunya dia diiming-iming ke sana itu bukan jadi admin judol, jadi TKI biasa nggak tahu. Nyampe sana, paspornya ditahan, dikerja sebagai admin judol. Oh itu human trafficking dong. Oh jadi selama ini Pemda menikmati dividen dari penjualan minuman alkohol. Berarti jalan-jalan di Sudirman. Haram. Haram. Khamar, itu hasil khamar. Pindah kali dari Jakarta. Pindah ke Depok. Oke, kembali lagi di Unfilter bersama gue Tirta. Vincent yang bukan Lagi- gaya-gayaan. Lagi bintitan. Bukan. Enggak, jadi Sembab. Oh. Habis menangis. patah hati ya. Iya. Ya, tidak indah dilihat lah Nah, matanya. jadi kita udah kehabisan gimmick ya. Ini bukan gimmick. Ini bukan gimmick lagi. Kita udah kehabisan gimmick, udah pakai baju Hokage, nggak nyampe 1000 ya. Sedih nggak sih? Iya, sedih. Nggak apa-apa. Kalau tidak berhasil 1000 kali, 2000 kali. Coba. Thomas Alva Edison aja. Iya. Tambeng sih itu rambutnya. Jadi apa yang mau kita bahas nih Chan hari ini? Keluh kesah. Lo ada bridging nggak? Nggak ada. Langsung aja. Nggak ada. Nggak ada Langsung. Jadi keluh kesah ada 10 apa bilangnya? Pungutan juga ya. Tambahan peraturan pemerintah yang Yang berpotensi menambah tekanan. Finansial kita semua. Betul. Jadi kan kita udah berkali-kali kita bilang di Unfilter juga kalau di Indonesia itu paling nggak adil adalah kelas menengah ya kan sih. Betul. Yang kelas atas duitnya banyak, yang kelas bawah dapat bansos, yang kelas menengah Dapat terus berantem di Twitter. Iya. Berantem, dihibur. Dapat ribut doang gitu. Dan ini Anjing kenapa itu lucu ya. Terus. Nah, ini ada kita udah bahas di konten kita ada 10, kita kumpulin 10 ya kira-kira pungutan yang akan berlaku di 2025. Betul. Yang Belum- paling rame apa nih? PPN, itu kan PPN udah pasti ya. Dan itu juga menjadi apa ya? Polemik lah ya, kata-kata yang tepat tuh polemik karena di satu sisi ada yang bilang kita harus meniru PPN yang tinggi, pajak yang tinggi agar seperti Iya. negara-negara Nordik, Iya. ya kan? Iya. Ya kan? Tapi di Halan. Greta. Iya. Greta Thunberg. gitu. Tapi di sisi lain juga penghasilan di Indonesia kan masih rendah banget gitu. Iya. Dan banyak inefisiensi yang terjadi ketika lu ngomongin masalah birokrasi. Iya. Masalah penyelenggaraan pemerintahan gitu kan. Yang tadinya BLT, yang tadinya memang dikhususkan untuk masyarakat kelas rendah gitu ya. Mungkin tidak efektif juga Iya. penyalurannya gitu. Nah, sebenarnya lu sendiri orang yang setuju bahwa ya udah kasih aja teks tinggi-tingginya gitu ya. Tapi ya hidup gue jadi semakin mudah gitu. Lu setuju kayak gitu atau lu ya udah sebelum ini aja gitu? Setuju. Gue sih setuju karena kalau kita ingat ya, pemerintah itu kan cara cari duitnya cuma 3 ya. Cara cari duitnya cuma 3. Iya kan? Pajak, Pajak. ya kan? Utang, Utang. sama jual sumber daya kan. Oh. Ya kan ekspor gitu. Ya kan? Jadi Gak kreatif ya? nggak ada lagi, nggak ada gitu kayak gandaan duit. Apa kayak gitu? Iya. Atau solusi-solusi magis ya. Iya, solusi magis Apa harusnya tuyul ada. army gitu ya. Itu siapa yang ngasih solusi itu? Itu lucu banget kan. Nggak Ini tahu. Tretan Muslim. Oh. Dia bilang cara ngelunasin utang pemerintah Indonesia Tuyul army. Kan gak bisa nyebrang ke tapi Swiss tuyul. Bank. Jadi kirimin tuyul army goal depan Swiss Bank. Gitu. Anyway, Cuma Yang- 3 tadi. jadi kan lu tinggal milih aja gitu maunya apa gitu. Ya pemerintah paling gampang ya sebenarnya nerbitin surat utang kan. Cuman kan itu nggak mungkin. Karena bunganya makin besar ya. Ya pajak gitu. Iya, apalagi ini sebenarnya kalau kita gue tetap harus ngelihat ini sebagai konteks yang tidak terlepas dari impact pandemi. Iya. Kita ya pandemi udah lewat apa segala macam gitu ya, tapi dampaknya kan mundur terus. Apalagi kenaikan PPN ke 12% ini sebenarnya adalah sesuatu yang udah direncanakan sejak tahun 2020. Iya. Jadi bertahap kan, 2022 pada waktu itu wah 11. udah nggak bisa ditahan lagi, tapi ditahanlah 11 Iya. gitu kan. 2025 ini naik 1% lagi. Nah ini sesuatu yang sebenarnya dialami bukan hanya, nih gue bukan seolah-olah belain pemerintah Iya, Indonesia, iya. tapi kita coba untuk track back, kita hilangkan semua Sentimen asumsi negatif ya. buruk tentang pemerintah gitu ya. Tapi memang impact-nya itu sampai sekarang, dan ini bukan hanya dialami di Indonesia aja, tapi negara-negara lain juga gitu ya.
isu tentang unemployment rate, Inflation, terus inflasi, ya. itu di Amerika, di Jepang gitu ya. Iya. Bahkan mereka juga punya caranya sendiri-sendiri gitu Iya. kan. Caranya sendiri-sendiri. Kalau kita dulu kan ya itu yang lu bilang terbitin surat utang, quantitative easing gitu ya. Terus habis itu kalau di Jepang tuh ada namanya expansionary fiscal monetary policy gitu. Iya, Nah, iya. itu yang berusaha untuk gimana caranya balancing antara growth sama nilai mata Sama stability. stability, betul, nilai tukar, nilai interest rate gitu ya. Economic gitu. growth juga kan. Betul. Jadi buat yang belum tahu 1 Januari 2025 kita PPN kita tuh akan naik ya Betul. jadi 12%. Dari 12%. Pertanyaannya gue ada yang nanya kemarin kayak gini ke gue gini. Kenapa harus PPN ya? Kenapa nggak PPH? Ya nggak sih? Iya, ya nggak iya. sih? Iya kan? Sebenarnya kalau kita lihat PPH sendiri itu sebenarnya justru udah diturunin rate-nya, ya kan? Dari 25 ke 22. Itu kan sebenarnya Yang PPH badan. PPH badan, Iya, betul. Untuk ngasih insentif ke bisnis untuk bisa spending more gitu kan. Lalu kalau PPN, nah ini yang dinilai kenapa memberatkan end consumer karena ya itu kan consumer tax sebenarnya. Kalau gue sih mikirnya PPN tuh yang paling gampang ya. Iya nggak sih? Kayak hajarnya semua gitu. Kalau Iya. PPH kan lo akan harus ngajakin orang buat bikin NPWP. Ini PPH pribadi ya nggak sih? Iya. Kalau sedangkan kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu gedenya di sektor informalnya kan. Iya. Yang nggak pernah punya NPWP, nggak Iya. berbadan hukum, susah Iya. dipajakin. Jadi Iya, menurut iya, gua iya. ya udah hajarnya di PPN. Karena semua orang kan akan membeli barang dan jasa kan. Iya, benar gitu. Makanya gua ngerasa bisnis mungkin nggak begitu terimpact karena mereka bisa kreditin. Iya, ya iya, kan gitu. Ya ini kita mau kreditin ke siapa? PPN makanya gitu. tuh. Dampak PPN naik itu udah banyak yang mengkaji ya. Ada yang bilang bahwa nanti biaya hidup naik itu jelas lah Ya ya. jelas lah. Terus inflasi juga iyalah karena barang-barang kan naik juga gitu kan. Masyarakat rendah keseimbangan pendapatannya terganggu. Ya oke, pertumbuhan ekonomi. Gue penasaran sih. Penasaran maksudnya agak kontradiktif ya gimana Prabowo menargetkan 8% economic growth tapi 1 Januari PPN udah 12%. Government spending udah pasti lebih rendah. Karena beberapa budget, terutama budget PUPR itu Dipotong udah dipotong. untuk ya makan kan? gratis ya. Betul. Jadi kayaknya lewat nanti redistribusinya lewat BLT nanti. Ya Bansos. Kan? Bansos, di-push gitu kan. Konsumsi akan ke-hit dengan PPN ini Konsumsi kan. ke hit gitu. lagi gitu. Nah kayaknya bahkan nggak tahu ya 5% aja kayaknya kok terdengar sulit gitu. Kita lihat ya. Gitu ya. Dan berdasarkan- yang pasti nilai mata tukar kita dolar IDR itu udah pasti akan ke 16.000. Pasti sih ya. Kemenku udah keluarin proyeksi tahun depan. Gokil. Nah selain PPN tuh ada juga Tapera Chen. Tapera ini kan ya kita polemik juga ya. Kebijakannya tuh katanya akan diimplementasikan tapi 2027 gitu. Di Ya. mana nanti pemberi kerja dan si pekerjanya akan dipotong untuk tabungan perumahan. Kita udah Ya, bahas ini berkali-kali udah di konten kita. Dan menurut kita ini bukan solusi yang tepat ya. Ya. Karena yang berhak mendapatkan Tapera itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Betul. Jadi buat apa kita dipotong gitu. Betul. Terus ada juga iuran BPJS kesehatan. Nah, itu akan naik juga. Iya. Karena supaya dengar-dengar defisit ya kemarin. Betul. Karena banyak orang yang berobat tapi jumlah yang bayar premi lebih dikit ya. Gue kemarin habis baca laporan BPS kalau nggak salah. I'm not sure soal persentasenya, tapi memang hampir 50% atau lebih dari 50% atau sekitar 40% penerima manfaat BPJS itu adalah mereka yang memang nggak bayar iuran. Emang bangsat ya? Enggak gitu. Emang maksudnya bagus maksudnya Enggak, gitu. gue tuh menurut gue bangsat gitu. Gue menurut gue bangsat lah. Lu pasti orang-orang yang gak bayarin iuran BPJS tuh pasti juga gak bayar pajak gak sih? Iya. Kemungkinan besar ya? Betul. Tapi maksud gue, tapi there is only so much Baim Wong can take gitu. Jadi negara harus bantu dong, Iya, harus iya, bantu iya, Baim iya. Wong gitu kan. Tapi at least kalau lu tahu lu kayak lu penyakitan gitu, ya lu bayar lah gitu. BPJS paling rendah, kelas paling rendah sedikit gitu maksud gue. Iya, pakai apa? Pungutannya susah. ya Atau kan? orang-orang yang merokok, lu setuju gak tuh yang teorinya? Karena kan BPJS pernah ngasih statement ya, penyakit yang paling banyak diklaim BPJS itu adalah stroke, terus paru-paru, sama diabetes. Diabetes. Jadi ada yang bilang, udah perokok sama ini digedein aja iurannya. Iurannya. Tapi kan udah bayar cukai. Cukainya udah gede. Iya juga ya. Iya, udah digedein loh. Pak, sebungkus Pak 50.000 Pak. Tolong Oke. Pak. Iya juga ya. Mereka bisa berkelit itu ya. Udah gede loh Pak sumbangannya. Nah ngomong-ngomong tadi yang diabetes juga mau dikenain cukai untuk Iya, cukai minuman minuman cukai manis. minuman bermanis. Nah. Ini gue salah satunya kenaikan yang gue setuju ya. Oh ya? Iya. Karena gue ngeliat banyak sekali sekarang umur 20-an, 30-an tuh udah gagal ginjal.
karena cuci darah, karena minum konsumsi minuman manisnya gila-gilaan gitu. Iya. Anak kecil kan gitu. Iya. Dan karena nggak ada yang kontrol kan. Kayak lu ke sekolahan gitu, depannya itu kan es-esan itu kan. Aduh, lu dulu tuh SD Orson itu minum gak sih? Iya. Orson gitu yang Yang pakai warna-warni. pewarna tekstil kan. Iya. Itu pewarna tekstil, Chen. Fuck. Lu kira kenapa bisa murah? Itu bukan pewarna makanan. Itu Ini pewarna gua kalau tekstil. nggak minum itu gua udah di Harvard kali ya. Tapi kita mikir kayak kita survive aja ya. Iya. Enggak sih, ini masih begini. Ini enggak survive nih artinya begini. Goblok. Ternyata gue cacat. Nah, ada juga PPh UMKM-nya akan naik juga. PPh UMKM. Iya. Oh kan yang Dibalikin, kembali ke rate normal kan sempat diturunin waktu itu. Oh. Terus ada asuransi wajib kendaraan bermotor. Nah, ini lu setuju nggak? Asuransi wajib kendaraan, dia setuju. Iya, karena ini menurut gue bangsat ya. Iya. Karena kayak gue pernah gitu kan, mobil ditabrak motor, terus dia keluar cengenges-cengengesan aja. Kita pengen minta ganti rugi, nggak tega gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. terus kayak maaf ya mas, kayak Iya. akhirnya Enggak, yang paling susah ya sebenarnya, gue juga pernah kejadian ditabrak gitu kan, break gitu, terus keluar dia bilang, mas asuransi kan? Iya sih gitu, tapi maksud gue, iya sih asuransi sih. Gimana gitu. tanggung jawab lu gitu. Iya gitu, tapi kok penyesalannya tolong dimunculkan sedikit. Iya, gitu. at least minta maaf ya gitu. Jadi ini ada akan naik juga dan gue pribadi gue setuju sih ini asuransi ini diwajibkan. Jadi Tapi gimana ya? asuransi gimana? Ini maksudnya gimana? Harus asuransi kendaraan third party losses. Third party gitu. liability. Oh, sifatnya masih sukarela. Sekarang harus. Maksudnya ini tapi Diwajibkan nanti. diwajibkan dan diselenggarakan oleh negara. Iya. Tapi susah juga ya. Pajak aja nggak bayar. Pajak motor, pajak kendaraan. Apa lu? Gimana? Maksudnya Saya belum bayar. Maksud gua implementasinya itu gimana ya? Yang pajak aja yang jelas-jelas udah wajib. Iya. Masih banyak banget kan? Lewat plat nomor sih kayaknya. Kayaknya harus dikasih QR code. Ya, pajak juga gitu lewat plat nomor. Oh iya, maksudnya kan sekarang kan banyak kamera tuh di jalan ya kan. Jadi plat nomor itu kasih QR code aja, jadi bisa ditembak. Oh. Tiut gitu. Ntar jadian dong berarti. Apa? Iya, kalau Oh iya. motor kredit. Enggak, jadi maksudnya kan misalnya lewatin Jalan Sudirman, ketembak sama kamera. Jadi dia langsung ada pistol yang nembakin tracker gitu, bop gitu kan. Nah, kalau nggak bayar dalam 2 hari meledak mobilnya. Nah, gitu aja. Iya. Nice. Population control. Petrus. Terus ini apa? Gue tadi mau ngomong apa ya? Apalagi. Yang pajak aja udah wajib kan nggak di enforce gitu apa bahasa Indonesianya? Dipaksa. Paksa. Dan lucunya adalah sering sekali kan karena kendaraan-kendaraan yang nggak bayar pajak itu akhirnya diputihkan. Kan pemerintah kota Jakarta aja itu kan sering banget melakukan pemutihan pajak kendaraan. Sering banget. Iya kah? Biasanya dilakukan ketika 17 Agustus atau HUT Jakarta. Dalam Jadi rangka apa ya? Oh, kenapa baik ya? makanya lucu ya. Harusnya kan masyarakat, maksudnya kena pemerintah, denda gitu. Pemda Jakarta tuh menurut gue mungkin di dunia yang paling permisif terhadap pengguna kendaraan bermotor ya. Terhadap Gila. rakyat jelata ini ya. Betul. Parkir nggak di. Iya parkir gitu. Maksudnya kan selalu ada usulan tarif parkir udah dinaikin aja 300% apa segala macam gitu kan. Nggak di-enforce juga. Iya, tapi kan dimarahin Astra nanti. Oh iya. Nah, terus ada juga aturan wajib dana pensiun. Ini juga katanya pemerintah lagi menggodok ada dana pensiun baru, tapi belum tahu apa. Nanti katanya wajib juga itu. Ya Allah. Belum tahu. Ini subsidi KRL berbasis NIK juga pernah kita bahas. Jadi nanti katanya yang disubsidi bukan tiketnya tapi orang-orangnya. Nah, gua nggak tahu seakurat apa NIK kita untuk mengcapture demografis yang butuh subsidi ya. Oke. Pembatasan subsidi BBM ini juga lagi dibahas. Kalau itu sih gue setuju aja. Subsidi Pembatasan- BBM? Iya, pembatasan subsidi BBM gue setuju. Gue setuju. Karena gue pernah berargumen sangat keras di Twitter. Salah satu kebijakan paling tolol Republik ini pernah bikin adalah subsidi BBM. Betul. Menurut betul. gua. Tapi gini, untuk kebutuhan susah sih. Tapi karena itu nanti akan berimbas pada komoditas juga kan. Iya. Bahan makanan, sembako dan lain-lain itu kan akan Transport. kena Logistik. transport. Nah, makanya itu yang harus dikecualikan tuh. Gimana Iya. caranya enforcement itu harus dikecualikan. Tapi maksud gue kalau kita cukup berani ya untuk memotong subsidi BBM dari zaman mungkin dari Krismon kali ya. Itu udah ada mobil terbang kali di Indonesia menurut gue. Karena jumlahnya kan ribuan triliun kan. Ribuan triliun yang hanya berakhir menjadi asap. Orang bisa berargumen, ya tapi kan economic growth kita naik gitu. Tapi Iya. maksud gue ribuan triliun itu bisa dialokasikan untuk hal-hal lain. Tapi banyak yang mati kurang makan gitu. Nah, terus ada juga yang katanya mau naik
UKT mahasiswa. Ini kan sempat udah diwajibkan akan naik di tahun ini, tapi di cancel sama Jokowi kan karena menimbulkan polemik gitu. Ya. Tapi gini. Ini kan yang paling besar adalah sebenarnya polemik yang lagi rame PPN. Ya. PPN Lu sendiri, lu akan merasa berat nggak sebenarnya? Lu gini, kalau skenarionya adalah lu tambahin 1%, ya kan? Lu tambahin 1%, tapi nanti akan didistribute ke bawah. Kalau idenya seperti itu, lu akan terima apa enggak? Lu akan kasih benefit of the doubt nggak ke pemerintah? Iya. Karena gini, kalau kita ngelihatnya dari helikopter view ya, maksud gue dari atas gitu ya, dari atas. Gue kira A-Team. Terus kita ngelihatnya pemerintah itu udah emang butuh duit. Iya. Emang butuh duit, udah gak ada lagi gitu. Kayak kita bukan negara Timur Tengah yang punya kaya minyak gitu ya, punya reserve minyak. Kita bukan juga yang kuat nerbitin surat utang. Industrinya juga nggak kuat. Kita yang diekspor juga komoditasnya terbatas. Gitu. Kita bukan Amerika Serikat yang gampang printing money gitu kan. Jadi ya gimana gitu. Tapi yang dituntut adalah menurut gue penyelenggaraan negara yang lebih bersih aja. Itu. Betul. Gue bisa kalau gue PPN naik ke 15% juga hayu, tapi tolonglah jalan jangan bolong lagi gitu kan sih. 15% enggak sih? Enggak. Ya 13 lah. Enggak, ini apa berarti lu tidak setuju ajakan untuk menahan belanja? Enggak sih menurut gue. Enggak setuju. Kan itu dibilang kita akan menghukum pemerintah ya. Ini menghukum semua orang cuy. Itu dengan kayak gitu. Lu sendiri gimana? Karena mungkin masih sanggup ya gitu. Mungkin kalau di titik di mana gue udah gak sanggup udah lagi breaking point ya. Kayak breaking gitu. point. Kita lihat. Jadi kan pemerintahan baru. Ya katanya kalau ini house cleaning yang lama-lama dibenerin apa segala macam ya udah kasih waktu lah dulu gitu. Kita kalau lihat. Nggak ada kalau bener nggak 8%? Kalau nggak ada perubahan baru. Iya. Baru apa ya? Baru turun ke jalan ya. Nggak mau. Nah ini yang bilang kayak stop proyek-proyek nggak jelas pemerintah, fokus ke kesejahteraan warga. Emang apa proyek-proyek nggak jelas pemerintah? Nggak ada. Nggak ada, jelas semua. Bagus. Terbaik. Pungutannya iPhone 16 Pro Max, benefit ke rakyatnya Asia Hidayah. Astaga, tidak proporsional maksudnya. Iya, dia maksudnya gitu. Terus ada yang bilang, hapuskan pensiun anggota DPR, lakukan penyesuaian gaji menteri dan DPR, pangkas anggaran dinas luar negeri mereka. Harusnya begini, Bu. Ya, pangkas anggaran dinas luar negeri itu udah dimulai ya sama Pak Prabowo. Dia bilang bahwa kan kalau ada apa-apa, nggak usah terlalu seremonial, telepon saya aja gitu kan. Hapuskan pensiun anggota DPR ya kecil lah ya. Kecil impactnya. Ya kayak gini tuh kecil impactnya. Kayak gitu-gitu cuma kosmetik kalau mau dibikin. Makanya gitu. Inefisiensinya sebenarnya gitu. Gimana caranya ketika lu punya project apa ya jangan dijadiin bancakan. Iya kan di podcastnya siapa gitu yang podcastnya Akbar Faisal apa gimana gue pernah nonton bilang katanya setiap proyek infrastruktur pemerintah itu inefisiensi dan kebocorannya itu 30-40% katanya. Gila ya. Goks. Itu maksudnya. Nah belum lagi judul. Nanti tugasnya Kementerian BUMN ya. Iya. Pak Erik ya. Tolong Pak. Sepak bola sudah bagus. Tolong Pak. Efisiensinya. Nah ini masih topik berikutnya masih relate sama judul. Aduh. Ini katanya kalau kita buka Gmaps gitu di Kamboja sekarang siapa yang iseng buka Gmaps di Kamboja? Siapa ya? Lu ya? Siapa gitu yang gak ada kegiatan di hidupnya gitu? Katanya udah muncul warung-warung pecel, bakso, rumah makan Padang, sampai angkringan. Itu angkringan di Kamboja. Hah? Bisa dilihat di mana? Lu buka ininya linknya. Linknya Poipet ya. Arena angkringan. Pecel lele 28, pecel lele Sri Kandi, mantu 88, Kamboja, bakso bocil. Tapi namanya nama judul. Bakso 88. Kalau dicek beberapa nama rumah makan ini diselipin website judul, kayak pecel lele mantu 88. Ini menandakan bahwa betapa besar diaspora. dia betapa besar cultural impact pecel lele sampai menyasar Kamboja. Enggak gitu. Enggak, betapa besarnya diaspora Indonesia di Kamboja. Sehingga memunculkan demand. Tapi itu itu rumah makan beneran atau cuman kayak kedok? Ada rumah makannya? Ada rumah makan benerannya, kedok juga. Cuman buat entertain. Enggak, kenapa di tagging di Gmap ya? Kenapa di tagging maksudnya? Mungkin beneran. Ada GoFood nggak di Kamboja? Buat gampang pick up-nya? Mantu 88 tuh website. Oh gitu. Jadi orang pada langsung dicuriga, dicek-cekin.
Jadi emang gede banget ya, mulai membesar lah orang WNI yang pergi ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judol. Menghindari kenaikan PPN. Mungkin ya. Fun fact, gue punya sepupu yang ke Kamboja yang kerja jadi admin judol. Sepupu jauh lah. Jadi lucunya, Lu terima aliran dana? enggak ya, gue disclaimer enggak. Lucunya dia diiming-iming ke sana itu bukan jadi admin judol, jadi TKI biasa, nggak tahu. Nyampe sana, paspornya ditahan, dikerja sebagai admin judol. Oh, itu human trafficking dong? Iya, Itu jadi kan jatuh-jatuhnya human trafficking dan dia itu disimpan di compound gitu, Chen. Nggak bisa keluar dari daerahnya, jadi nggak ada punya paspor. Jadi emang dipaksa dalam tanda kutip bekerja. Jadi satu komplek isinya tuh admin, IT segala macam di situ doang. Nggak bisa kemana-mana gitu. Sempat lihat iklan di Facebook juga bahwa lowongan pekerjaannya yaitu jadi admin game, admin game online, CS game online, iming-imingnya 6 sampai 7 juta per bulan Itu gitu kan. Itu judol kan? Iya, maksudnya kayak wah gila ya, 6 sampai 7 juta lalu harus Keluar negeri. resiko keluar negeri, Kamboja. Ya kalau Malaysia oke lah gitu, Kamboja men. Bahasanya beda banget ya. Hah? Iya, benar. Nggak beda banget. Jadi saudara gua itu ditahan di sana tuh kayak berapa bulan itu. Akhirnya dia pernah, dan handphonenya dipegang juga. Jadi ada sekali waktu dia punya akses ke handphone, dia chat adik gue. Dibilang tolong hubungi KBRI gini-gini, jadi biar digrebek. Kenapa? Kayak gitu. Nggak ada perjanjian ekstradisi antara pemerintah Kamboja sama... Iya ya. Nah, ini pemerintah Kambojanya ya, kan nggak mungkin nggak tahu Pak, polisi sana Pak. Nggak mungkin nggak tahu. Setoran ke polisi sana. Iya. Mirip ya, polisi sana. Makanya gitu kan. Jadi di Kamboja sendiri itu ada 15.000 WNI bekerja sebagai staf judol. Oh, katanya di Kamboja sendiri udah mencatat sekitar 73.000 WNI yang punya izin tinggal di Kamboja dan pekerjaannya itu udah hampir 15 sampai 17.000 ya. Gokil sih. Gila ya. Pertanyaan gue kenapa Kamboja ya? Kenapa judol tuh di Kamboja ya base-nya? Apa ya itu tadi berarti competitive advantage Kamboja apa nih? Internetnya kencang. Mungkin penyelenggaraan hukumnya mungkin lemah banget. Oh, kontrolnya ya. Iya. Nggak, maksud gua tapi ya gini, apa nggak ada perjanjian ekstradisi? Ya udah pemerintah Indonesia janjian Interpol lah. Ya. Misalnya gitu. Tangkap-tangkepin gitu kan. Itu kan artinya nggak ada keinginan baik dari Indonesianya maupun dari Kambojanya tuh. Iya. Dua-duanya los aja gitu. Sama aja. Menurut gua ya sama lah. Maksudnya kalau Singapura menampung dana koruptor, mungkin Kamboja menampung dana judol. Ya nggak sih? At the end it's about money sih. Iya. Mau pindah kemana lagi coba? Nah, salah satu korban itu ada namanya Yuda Wahyu Palupi. Dia diiming-imingi kerja sebagai CS di sebuah perusahaan di Kamboja. Setelah tahu jadi admin judol, dia minta pulang lewat bikin video. Dia sampai diintimidasi, nggak dikasih makan 3 hari dan cuma dapat minum. Kayak gitu. Jadi jatuh-jatuhnya emang human trafficking sih. Yuda Wahyu Palupi Bagus Tejowono. Ini keberatan nama sih. Makanya apes. Harusnya dia bikin acara, bikin bubur ya. Diruat dulu. Keberatan nama makanya apes dia. Tiba-tiba. Ganti nama deh saran gue. Jadi apa? Thomas. Kira jadi Zeus. Zeus. Nah, topik ketiga, ini kita pengen bahas bahwa kemiskinan makin menggila. Nyambung dong. Iya, gila ya. Maksudnya jadi kita bridgingnya bagus ya dari PPN ya ke judol ke kemiskinan. Ini ada video para lansia yang mau makan di warung seharga Rp1.000. Oh, ada warung yang jualan barang Rp1.000. Menunya Rp1.000. Coba ya. Demi bisa makan di warung bayar 1.000, para lansia rela hujan-hujanan. Rp1.000 ini menunya. Sebentar. Judulnya agak aneh. Kenapa? Demi gini bentar ya. Gue pengen revisi dulu ya. Demi bisa makan di warung nasi baru bayar 1.000, para lansia rela hujan-hujanan. Padahal kok ya bener kan 1.000. Ya rela lah hujan-hujanan. Iya. Sorry ya. Justru kalau misalnya harganya 5 juta gitu, rela hujan, itu aneh. Iya, aneh. Aduh kasihan Rela, hujan. Rela hujan-hujanan. 1.000 menunya apa? Olayak ya? Oh, lah ini lebih bagus daripada pon. Menu pon, iya benar. Paha ayam bro. Iya ini lebih bagus daripada menu pon sih nih. Oh ini relawan, kegiatan nirlaba ya? Oh
Tapi beneran bayar nggak mereka? Atau ya udahlah ikhlasin gitu? 1.000 ya nggak apa-apa. Bayar 1.000 ya kayaknya. Buat transport. Oh rame banget ya. Oh lansia. Iya. Gue melihat video-video kayak gini menjadi masuk akal ya program makan gratis itu. Ngerti gak sih lo? Semakin lama semakin pro pemerintah. Semakin lama semakin menjilat rezim. Iya. Tapi mereka golongan orang yang akan dapat makan siang gratis nggak? Maksud gue gini, mungkin mereka enggak ya, karena kan program makan siang gratis itu kok disasarnya di Anak sekolah, muda. di sekolah, Oh, karena kan. orang-orang tua ini kan bentar lagi nggak ada, jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya kita invest di mereka gitu kan? Bisa. Oh. Maksud gue gini, orang ini kan mungkin punya anak cucu ya, mungkin disasar gitu. Jadi gue melihat kayak gini tuh gue ngerasa apakah selama ini gue yang out of Terlalu touch ya? jauh, betul. Dengan reality masyarakat Indonesia sekarang. Karena nyatanya secara percentage memang cuman berapa 9%, tapi 25 juta orang miskin yang secara statistik dicatat oleh BPS itu orang semua, Pak. Iya. Iya, 25 juta itu orang. Dan gitu. itu juga dengan standar yang digunakan BPS kan. Jadi BPS tuh masih menggunakan purchasing power parity itu cuma $1,9 per kapita per hari. Dari tahun 2011 itu. Jadi kalau orang dengan sama dia. Jadi kalau orang dengan income di bawah 30.000 per hari, nah itu baru masuk miskin menurut BPS. Sedangkan menurut World Bank itu standarnya $3,2 per kapita per hari. Jadi sekitar 50.000 harusnya. Nah, waktu ditanya sama Sri Mulyani, kenapa masih pakai standar 30.000? Kenapa nggak pakai yang standarnya World Bank yang 50.000? Responnya Bu Sri bilang gini, kalau kita pakai standarnya World Bank, itu 40% dari populasi akan dikategorikan sebagai miskin. Which is not a good news. Nah, mungkin juga ya, jadi terlihat bukan sebuah achievement yang baik buat pemerintah gitu. 40% berarti sekitar 100 juta orang. Itu moving the goalpost itu. Makanya. Jadi maksud gua setelah melihat kayak gitu, program makan siang gratis itu menjadi lagi diulang lagi. Tidak terlalu jelek ya. Luar biasa. Pak Hashim, tolong telepon saya Pak Hashim. Iya, pengentasan kemiskinan bener. Gini, ini anekdotal, Iya. kan anekdotal. Tapi fakta bahwa setiap kali ada goncangan ekonomi, itu pertumbuhan ekonominya itu terpengaruh banget. Jadi wajar gitu, karena ya ternyata jumlah rakyat miskinnya tidak Sebanyak seperti yang dilaporkan iya. kan. Jadi make sense gitu. Dan emang rentan sekali ya kan, ada menengah yang menuju miskin itu kan rentan sekali kan. Sedikit ada goncangan ekonomi dia akan jatuh kelas gitu. Iya. Jadi emang kacau sekali. Yang tadi itu ini ya, Nirlaba ya. Jadi tuh organisasi Nirlaba ngasih program makan siang gratis. Makan $1.000. Oh iya, makan 1.000. Rupiah. Dan gara-gara kita posting itu, Chan, banyak komen-komen yang nanya kalau mau donasi kemana? Kalau mau donasi kemana? Jadi Ke traktir. rekening saya. Ke traktir. Maksudnya ke traktir ke organisasi tadi Ya. gitu. Oh ada, lu pakai traktir juga mereka? Hah? Nggak tahu sih gue. Oh. Saweria. Saweria, oke. Jadi gitu ya. Gini ya, maksudnya sulit untuk, ini kita kesimpulan Iya. ya sebelum kita reaction. Kayaknya dengan kondisi seperti ini sulit untuk optimis di tahun 2025. Berita-beritanya kayak gini kan kayak sulit untuk optimis gitu ya. Terus jadi dari hasil proyeksi segala macam kayaknya 2025 itu banyak yang bilang akan semakin berat Iya. gitu kan. Nah tapi apa saran-saran lu buat audiens yang 800 orang ini? Insya Allah. Optimis 1.000 lah. Nah, jadi gue sih nggak ada ya. Maksud gue tetap berbelanja gitu ya. Kalau bisa berlanjanya ke pasar tradisional atau yang ke itu. Gitu. Nggak usah menahan-nahan belanja gitu. Maksud gue. Terus kalau belum punya pekerjaan baru jangan nekat resign gitu-gitu loh. Oh iya. Ya kan iya. banyak tahan-tahanin aja. tahan dulu aja, telan dulu pahit-pahitnya gitu. Iya. Oke. Ya apa tetap lagi? optimis lah ya, tetap optimis optimis gitu. Ini terus reactionnya apa nih? Apa nih? Ruga. Lu apa? Lu belum ngasih saran? Hah, nggak usah. Nggak usah. Pemalang harus bangkit dari keterpurukan. Saya pastikan tidak ada lagi ibu-ibu yang menangis di pinggiran rumahnya meratapi tentang masa depan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ya, saya pastikan kita harus gratis sekolah, gratis seragam. Kalau perlu kita hitung secara pasti untuk memberikan gratis uang saku agar mereka punya hasrat untuk belajar, punya hasrat untuk sekolah dan berpendidikan. Wow. Tidak Singa ada podium lagi ya. politik-politik kelompok atau golongan yang hanya memenangkan populasi sepihak tapi menghancurkan kepentingan rakyat. Anjay. PKB hanya berkoalisi
Anjay. Takut partai-partai lain siapapun yang punya kepentingan dan bertarung di kontestasi pilkada ini. Tapi yang pasti pertarungan yang Ternyata hanya dibutuhkan kemampuan orasi yang ulung ya. Iya. Untuk bisa- serendah itu. Iya kan? Peduli setan dengan implementasi Iya. meritokrasi. Betul. Nggak Makanya ada. Pak Anies bisa dapat suara sebanyak itu ya. Makanya kan bilang Pak Anies nggak cocok jadi gubernur atau presiden. Jadinya apa? CEO Hallmark. Oh. Duh, ini Jadi pertanyaan gua Vicky. podcast pro rezim banget ya. Iya juga ya. Vicky Prasetyo tuh nyalon di mana? Bupati mana? Bupati apa calon bupati? Cagup. Oh, gubernur. Hah? Gubernur Pemalang. Cabub mungkin. Bupati Pemalang. Oh gokil. Ya good luck lah, Mas Vicky. Mudah-mudahan terpilih. Ya udahlah. Ya udahlah. Terserah lah. Nggak, terserah lah. At this point terserah. At least pidatonya bagus. Iya. Alasannya apa Pak? Tidak menggunakan konsultan politik? Apakah Nggak karena punya duit. Nggak pakai konsultan politik karena nggak punya duit. Nggak punya duit. Tapi sebelumnya sudah berupaya belum? Kenapa? Sebelumnya Nggak punya duit. Nggak punya duit. Tapi sebelumnya Oh oke. Gimana? kampanyenya. Gue malah pertanyaan gue adalah hitung-hitungan dia tuh kayak gimana ya? Maksud gue, Siapa yang bayar dia? iya. Maksud gue Nggak mungkin dong dia sukarela kan? dan dia pasti tahu lah, gue nggak mungkin menang nih gini. Kecuali dunia kebalik kan, dia nggak mungkin menang. Siapa yang bayar dia ya? Iya dan untuk gue nggak tahu ya, baliho-balihonya lumayan Iya. di lokasi-lokasi tertentu tuh banyak gitu. Hmm. At least itu bisa miliaran lah untuk ngeprint itu gitu. Ya, dia tuh decoy aja kan. Kita masih pada stay true pada anggapan kita bahwa dia hanya decoy kan. Menurut gue ya, Iya kan? nggak mungkin gitu. Iya. Siapa yang apa tujuannya memecah suara ya? Memecah suara. Iya. Tapi justru suaranya RK yang pecah. Iya. Gue pribadi ya, it's hard for me to give a shit sih sekarang. Iya. Susah banget gue untuk peduli men. Nggak, tapi kayaknya lo gini, mau taruhan. Maksudnya siapa yang menang nih? Kayaknya RK kalah nih. Gue iya. Ngelihat Gue Pramono. movement terakhir gitu. Iya. Apalagi Pramono disamperin sama Ahok dan Anies. Ahok dan Anies. Itu udah kayak fusion mereka. Iya. Fusionnya jadi Pramono. Yang satu disamperin Mulyono. Iya. Makin turun. Dan inilah yang membuat gue kenapa gue hampir sangat tidak peduli ya dengan pilkada. Karena fuck value, political stance itu. Karena gini, Pramono itu kan PDIP ya. Mencari dukungan ke Anies ya. Oh iya. Anies itu dulu maju presiden, itu slogannya adalah perubahan. Perubahan dari apa? Dari rezim PDIP, men. PDIP itu adalah rezim yang berkuasa 10 tahun, yang terus Anies datang bilang perubahan gitu. And yet sekarang calon PDIP mendekat ke Anies demi dapat suara. Dia apa itu peduli setan? Political stance, value, moral kompas. Ya. Ya maksudnya gini, mungkin pesan utamanya adalah nggak usah terlalu ngotot. Iya. Biasa aja. Dan pesan gua untuk orang-orang yang nonton ini gitu, nggak usah terlalu baper. Kayak ya udah biasa aja gitu. Biasa Apalagi yang belum kita lihat di politik Indonesia, men. Betul. Dua calon presiden yang dulu berantem segitu sengitnya, tiba-tiba satu kabinet. Betul. Ya nggak sih? Iya, jangan suka ngerasa moralnya paling superior. Benar. Itu. Oh, gua bukan part of 58%. Iya. Oh, ini presiden lu nih. Gitu. Dua gubernur yang dulu kubunya kurang apa tuh berlawanannya, Ahok dan Anies. Sekarang jadi ke Pramono. Udahlah, nggak usah baper, biasa aja gitu. Terakhir. Berikan kami kesempatan, kami akan selesaikan dari hulu ke hilir. Mulai dari normalisasi juga disiapkan, naturalisasi. Naturalisasi. Jadi kalau ditanya apakah ada mismanagement di Jawa Barat, jangan tanya kepada kami. Kenapa Jawa Barat? Bapak, waktunya masih ada. Jangan Tersisa. tanya kepada Silakan. kami. Ada Karena yang mau kami tambahkan? belum pernah jadi gubernur, apalagi di Jawa Barat. Ya ini kan yang si wakilnya itu Kunwardana. Kunwardana itu nge-tweet. Dia deg-degan setiap calon gubernur yang ngomong. Dia nge-tweet itu. Nah ini mumpung lagi bahas ini Chan, ini kan topiknya udah terakhir ya. Nih, Ada satu lagi. enggak, ini mumpung karena gubernur Jakarta ya. Kan yang lucu isu yang digoreng adalah ini. Dua kandidat gubernur Jakarta, RK dan Pramono, itu dua-dua janji kampanyenya tuh akan menjual saham Delta Jakarta. Jadi buat yang belum yang tahu gitu. Privatisasi. Enggak, kan itu udah perusahaan publik. Jadi
Delta Jakarta Oh, iya, itu iya, sorry. perusahaan bir yang Pemda DKI Jakarta itu punya saham sekitar 23-24% gitu lah. Bintang ya? Enggak, Anker. Oh, Anker. Anker. Oke. Jadi mereknya tuh Anker, Carlsberg, Kuda Putih, itu tuh Delta Jakarta. Jadi ini udah menjadi bahan gorengan dari zaman dulu. Karena kan minuman beralkohol ya. Jadi dulu dijadikan bahan kampanye, nggak dijual-jual, sekarang dijadiin lagi. Lu gimana? Oh, jadi selama ini Pemda menikmati dividen dari Dividen. penjualan minuman alkohol. Berarti jalan-jalan di Sudirman. Haram. Haram. Khamar, itu hasil khamar. Pindah kali dari Jakarta. Pindah ke Depok. Ya, itu kan awalnya dulu bahkan kemarin salah satu timnya RK itu bilang siapa yang perempuan itu yang rada religius, lupa gua. Faira Idris. Bilang bahwa bisnisnya akan kita tutup. Delta. Ini Delta minuman ya. Udah takut gue. Udah khawatir. Bukan Delta Fortune. Udah was-was tadi Iya. ya. Jadi Faira Idris bilang ini akan kita tutup kata dia. Akhirnya dikoreksi, nggak ditutup. Tapi Saham kepemilikan Pemda DKI-nya yang akan dikurangi. Dijual, dilepas. Sekarang pegang berapa persen? 20-an%. Gede. Iya, jadi itu dua anchor investor. Salah satu itu adalah San Miguel yang punya San di Miguel, Filipina, sama Pemda DKI Jakarta. Dan itu salah satu saham yang bagus dividennya tiap tahun. Makanya disimpan sama Pemda DKI Payout Jakarta. ratio-nya bagus. Iya. Disimpan udah hampir puluhan tahun lah. Lumayan lah ya, passive income. Iya. Jadi lucunya adalah isu ini muncul hanya ketika pilkada, men. Iya. Dibilang gila ya. Dia RK bilang mau nutup. Akhirnya dikoreksi, kita akan jual aja. Karena kalau dipikir-pikir, mereka tuh nggak ada kewenangan untuk menutup. Oh iya. Karena pabriknya di Bekasi di Jawa Barat. Mereka bukan pemegang saham mayoritas. Pabriknya bukan di Jakarta, jadi di Jawa Barat. Dia kewenangan apa gitu untuk Ini menutup? sebenarnya sinyal bagus nih. Kalau beneran mau dijual sahamnya ya, at what valuation? Sinyal bagus untuk siapa? Gitu. Untuk investor yang mau masuk. Iya, karena sekarang gue bilang ya, gue pengen bikin ini jadi konten juga. Karena kalau dijual sekarang, Pemda DKI Jakarta akan rugi. Karena saham Delta itu sekarang lagi murah-murahnya. Sebelum pandemi harganya 8.000, sekarang lagi 2.100. Oh. Jadi kalau mau dijual sekarang, gue blok yang mau jual itu. Iya. Ya. Atau nanti pakai KJPP-nya di value tinggi banget, bahwa market value-nya nggak seperti itu. Public company kan? Betul. Nggak Tapi bisa. harus dinilai lagi sama Pemda. Nggak boleh semata-mata pakai itu doang. Opsinya either satu dibeli sama majority shareholder-nya, San Miguel itu, dua dilempar ke pasar, atau di buyback sama perusahaan porsinya Pemda DKI Jakarta. Oh ya, kalau gue jadi San Miguel gue buyback itu. Iya, Gua beli. paling logisnya itu buyback kalau mereka ngerti ya. Tapi kayaknya nggak tahu tuh gimana ceritanya. Satu lagi. Kenapa saya panjang banget episode Ridwan ini. Kamil? Karena juga Alasan Jokowi dukung Ridwan Kamil. Karena rekam jejak kata Jokowi ya. saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Loh, Rekam jejak apa ya? Ridwan Gubernur? Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Iya. Dalam sebuah manajemen kecil mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, capek denger bullshit. provinsi, Gak bosan ya? Udah 10 tahun ya denger itu. Lu ke apa? Gitu. Lucu ya, makanya nih gue bilang jadi kayak persetan dengan value. Karena kalau lu pikir, Pramono Anung itu kan kurang orang Jokowi apa? Ya kan? Satu partai. Dulu kan Mensesnek ya? Pramono tuh Mensesnek bukan sih dulu? Iya, bawahnya Jokowi. Iya kan? Maksud gue. Jadi sekarang tiba-tiba jadi Ridwan Kamil gitu. Makanya aneh gitu, aneh politik Indonesia. Udahlah, gak usah baper-baper lah. Lu sendiri akan milih gak? Ini kan tanggal 27 nih. Tidak. Gak mau Dharmakun? Mau musiknya disetel sekenceng apapun Lu gak akan joget? Nggak akan ikut joget. Oh, oke. Jadi lu akan Koplo soalnya. belum panas ya? Belum panas. Sekretaris kabinet kan Pramono tuh emang Seskap. gokil emang manuvernya. Ya udah gitu aja. Kalian gimana? Akan milih nggak pilkada? Gua susah sih to give a shit. Sekarang kalau ditanya ada berapa pilkada di Indonesia serentak ini gua nggak tahu berapa. Ada puluhan dong. Iya dan beberapa di beberapa daerah udah mulai gesekan antar calon. Sebenarnya kalau mau bener-bener menghukum pemerintah ya, Iya.
bukan jangan spending. Diem aja di rumah udah. Berikan mosi tidak percaya Terhadap calon-calon pilkada ini. terhadap penyelenggaraan pemilunya. tapi orang akan tetap datang juga sih Cin menurut gua. Tetap yang dibayar mah datang. Iya, money politik akan tetap datang. Jadi gitu. Jadi tetap kalah. bener-bener yang punya duit yang akan menang nanti. Betul. Nah, gue sih enggak sih, udah jelas gue nggak akan milih. Mm-mm. Ya udah gitu aja. Kalau yang belum follow, kita ada di Instagram, ada di Twitter, di TikTok kita lagi lumayan bagus. Jangan TikTok ada dua. Ada dua. Ada Big Alpha dan Unfilter. jadi di Unfilter kita lagi lumayan. Kemarin kita FYP hampir 500 juta. Gak nyangka ya. Wow. Tapi followersnya nggak naik. Iya. Naik 1,000. Oh iya. 1.000 ya. Oh iya. Jadi kalian kalau belum follow aja. Nanti potongan-potongannya akan kita posting ke sana juga. Ya udah, gue Tirta. Vincent. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Dah.